Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan berjalannya waktu akan teruji siapa yang mengiring Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan akan teruji. Orang-orang yang setia kepada Tuhan akan kelihatan di akhir hidup dia, karena mengikut Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa orang yang mengambil keputusan menjadi pengikut Tuhan Yesus harus berani menyangkal diri, harus berani pikul salib, harus berani menderita karena Kristus. Karena kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi untuk menderita karena Kristus. Filipi 1 ayat 29. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan firman Tuhan mengingatkan, hanya mereka yang setia mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya akan menerima mahkota kehidupan. Sesuai dengan kitab Wahyu, Tuhan hanya memberikan mahkota kehidupan kepada mereka yang setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh sangat baik kalau kehidupannya sedang tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Tetapi waktu seseorang menghadapi permasalahan hidup, menghadapi tekanan hidup, sepertinya doa sekian lama belum dijawab Tuhan, sakit penyakit belum sembuh, belum memiliki pasangan hidup walaupun sekian lama sudah berdoa, belum mempunyai keturunan walaupun sekian lama sudah berdoa, belum mendapatkan pekerjaan, sekian lama sudah berdoa meminta sama Tuhan, atau belum punya rumah, keluarganya belum mengalami keharmonisan, maka mereka mulai kecewa, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Iman mereka dijual hanya karena harta, mereka menyangkal Tuhan Yesus karena jabatan. Banyak orang-orang di akhir zaman ini meninggalkan Tuhan Yesus karena penderitaan, tekanan hidup yang begitu berat. Bahwa Roma 8 ayat 18 sudah mengingatkan kita bahwa penderitaan yang saudara alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan, yaitu hidup kekal selama-lamanya, hidup dalam kemuliaan kekal bersama Tuhan di kerajaan surga. Tetapi kebanyakan orang tidak peduli. Dia berpikir bahwa hidup itu ya di dunia ini, hidup itu hanya sekali di dunia ini. Padahal masih ada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di balik kubur. Tuhan sudah mengingatkan bahwa dalam dunia engkau menderita. Karena Yesus telah menderita, banyak orang akan menganiaya engkau. Ini resikonya, konsekuensinya, harga yang saudara harus bayar menjadi pengikut Kristus, saudara. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan, berjuanglah untuk masuk ke jalan yang sempit itu, karena banyak orang yang gagal untuk mencapai jalan yang sempit itu. Berbicara penderitaan mengiring Tuhan, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan sudah mengingatkan saudara. Jadi menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya itu sangat berat resikonya, konsekuensinya sangat tinggi, saudara. Karena orang-orang yang layak diselamatkan dari dunia yang jahat ini, memperoleh anugerah keselamatan, mereka benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang berjuang hari lepas hari. Bagaimana hidupnya tidak serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus. Orang-orang yang berusaha hidup dalam kebenaran, Roma 6 ayat 11. Orang-orang berusaha hidup tak bercatat, tak bercela. Orang-orang yang mencintai kesucian, kesalehan hidup. Orang-orang ini, kriteria orang-orang ini yang akan memperoleh anugerah keselamatan. 2 Petrus 3, 10-14. Jadi saudara, banyak orang kelak
menyangkal nama Tuhan, mengkhianati Tuhan, meninggalkan Yesus karena penderitaan dunia, karena tawaran-tawaran dunia, keindahan dunia ini telah menipu banyak manusia, menipu anak-anak Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, padahal di dunia ini segala kemewahan segala kemewahan kemuliaan itu hanya sementara, hanya 70 tahun. Mazmur 90 ayat 10. Sedangkan kehidupan kekal itu selama-lamanya. Jadi kehidupan yang singkat ini menentukan nasib saudara, menentukan bagaimana saudara menentukan keadaan hidup yang akan datang. Bagaimana saudara cara menjalani hidup, bagaimana saudara cara mengisi hidup ini menentukan nasib kekal kita. Saudaraku, maka saudara harus tetap setia, percaya. Saudara harus tetap memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, membaca Alkitab, karena itu kekuatan saudara dan saya. Jangan tinggalkan pertemuan, yaitu bertemu dengan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, agar saudara benar-benar iman saudara bertumbuh dan sehat. Tinggalkan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Itu akan mempengaruhi saudara kalau saudara bergaul dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah saudara menyadari bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Saudara tetap berjuang mengembangkan bakat potensi bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, karena itu tanggung jawab saudara. Selebihnya biarlah Tuhan sendiri yang beracara atas hidup saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.